Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Saya tidak akan lupa karena kita adalah negara Pancasila. Jangan kita terbawa kepada arus global yang ingin memecah belah kita. Apa yang terjadi sekarang di belahan dunia itu adalah permainan globalisasi. Pahami itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ya, ini juga ikut-ikutan sebenarnya. Kita sudah terjebak dalam permainan arus global. Kita dipaksa untuk mengikuti tanpa punya pilihan. Gadget yang ada di tangan ibu-ibu sekarang adalah bukti bahwa kita dipaksa tanpa punya pilihan lain untuk masuk ke dalam komunikasi. Untuk semua kegiatan kita lakukan lewat gadget tadi. Sadari itu. Namun saya mau mengingatkan bahwa gadget-gadget yang Bapak Ibu pegang itu mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi adalah dia menghancurkan pola pikir kita. Lewat apa? Lewat gelombangnya dia membuat struktur DNA di dalam tubuh kita menjadi berubah. Ya, rusak struktur DNA, dan struktur DNA itu akan mempengaruhi perubahan pada membran sel. Saya bukan dokter, tetapi itu yang saya pahami. Dan membran sel itu akan menghasilkan enzim-enzim negatif, enzim beracun termasuk hormon-hormon beracun. Kalau ibu-ibu pernah atau bapak-bapak pernah memegang handphone dan tangannya terasa semutan, itu adalah efek. Efeknya kenapa? Dia membuat darah kita menjadi kental. Makanya banyak sekali sekarang orang tiba-tiba ininya dia punya kekebalan imun, autoimun, terus kemudian juga gampang kena namanya lupus dan sebagainya, tiba-tiba ada kanker darah, ya, karena terlalu sering menggunakan itu. Dan waktu kita untuk menggunakan sepanjang hidup kita sampai kita lupa minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita dari virus-virus itu. Coba lihat berapa jam kita berdoa. 15 menit aja mungkin tidak, tetapi bisa dikalahkan 5 jam kita pakai, atau 7 jam dalam sehari, atau mulai dari bangun sampai kita mau tidur lagi. Ini yang membuat kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan mentahirkan, Tuhan akan membersihkan semua racun-racun atau gelombang-gelombang negatif tadi. Ini saya bicara bukan menakut-nakuti, tapi this is a fact. Boleh dibuktikan. Dan ini melemahkan. Makanya gini, kenapa banyak terjadi hoax? Kalau ini mah gampang lah. Kenapa banyak terjadi hoax dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga? Orang hanya bisa bicara, ayo kita lawan hoax, but they don't know how to protect. Mereka tidak tahu bagaimana untuk memproteksi diri. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melawannya. Hanya mulut doang, hanya keinginan saja. Terus bagaimana dengan tanggal hoax? Tanggal hoax, gimana kita mau nakal kalau kita pakai internet? Jadi kelihatan kalau tidak mengerti. Kayak begini semua. Selama rekan-rekan saya nggak terlalu mau karena teks saya nggak perlu, cuma saya mau kasih pemahaman dulu. Selama kita menggunakan alat beli dari luar, jangan berharap aman. Ya, supaya bapak-bapak sekarang jangan senang dengan alat-alat luar negeri. Maaf nih kalau ada agen asing di sini. Saya salah satu yang menentang itu, karena kita dikerjain. Suruh beli, dia jebol, kita ditawarin barang baru lagi. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah by design. By design. Kita dikasih pertama handphone. Di situ pertama kita AMPS. Lalu berubah dia geser sedikit mati. Ya. Sehingga kita mencari lagi apa yang ini. Lalu muncullah internet. Disitulah dia pertemukan antara
tadinya cuma bisa SMS kan, yang disebut dengan smartphone, teknologi komputerisasi dan teknologi komunikasi. Dia dipertemukan oleh internet, yang kita kenal sekarang dengan orang-orang IoT. Ya, itu manipulasi juga, seolah-olah kita dunia tanpa batas, sebenarnya kita dibatasi hanya dalam ruang internet tadi. Dan kita di capture, kita di profile, di lock, nggak boleh keluar dari pemikiran yang lewat internet tadi. Apalagi sekarang bangsa kita tidak punya kreativitas sama sekali. Punya handphone buatan Indonesia aja nggak ada, maunya beli. Karena apa? Iklan-iklan tadi yang membuat kita, ih keren ya iPhone, ih keren ya Samsung. Lalu kapan Indonesia mau jadi kreatif? Kapan Indonesia mau bangkit? Jadi teksnya jangan hanya mikirin teks dari luar saja, Pak. Bagaimana Indonesia membangun industri teknologi nasional sendiri? Jangan kita mau disumpel kita punya kreativitas dengan misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya lu nggak usah bikin kebijakan begini, lu ini aja terusin aja tuh. Karena apa? Kita ini market yang besar. Kita adalah market yang besar, makanya kita diincar. Bikinlah industri teknologi nasional di sini. Kita punya endpoint sendiri, kita punya gadget sendiri buatan Indonesia, dan kita menampung banyak korban-korban revolusi industri yang selama ini menjadi pengangguran. Jangan ngikutin teknologi baru rakyat kita nggak siap. Kita nggak siap kok, karena awareness-nya tidak dibangun sejak dari Indonesia ini merdeka. Kalau awareness-nya dibangun, beda kita menyikapinya. No, saya nggak mau ikut. Kita punya ini, kita juga Indonesia pengen punya duit dong. Jangan kita disuruh beli aja terus pajaknya masuk sana. Gitu. Jadi kalau kita mau pengen pajak kita berdaulat, ya kita punya kehidupan juga kita harus buat berdaulat dulu. Tetapi kalau kita punya kehidupan kita tidak atur rumah tangga kita dimainkan oleh tetangga. Tetangga bisa ngintip, dan tetangga bikin rumah tangga itu cekcok, di dalam rumah itu cekcok. Kenapa? Dia mainkan teori bullshit kok, teori adu domba. Jadi betul waktu zaman Belanda dulu dia mainkan teori adu domba itu, politika domba itu betul. Kenapa? Dengan diadu mereka mengambil keuntungan. Apa yang terjadi sekarang, rakyat diadu dengan pemerintah, mereka yang ambil keuntungan. Jadi jangan lihat apa yang terjadi di depan mata. No, musuh kita bukan apa yang kelihatan sekarang sedang main, nah. Tetapi ada kekuatan di balik yang itu yang nggak kelihatan, itu yang bermain. Di mana-mana dalam kehidupan ini, musuh kita bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Dan dia yang bermain, dia sedang ketawa, lihat tuh. Bodohnya orang Indonesia, mau gua atur. Tetapi itu memang agenda mereka. Karena sistem perekonomian dunia, dia yang kuasai. Jadi apa yang Bapak sekarang bicarakan, kalau sistem ekonomi kita masih ngikutin pola dunia, ya sorry to say, kita hanya akan jadi budak. Kita sudah merdeka tahun 1945, itu kan declare-nya. Pada saat itu kita belum merdeka beneran. Tetapi founding fathers kita mengambil suatu keputusan yang mempunyai iman bahwa saya merdeka walaupun dia belum merdeka. So we have to declare. Iman itu harus dideclare. Nggak bisa bilang saya mau ini tetapi saya nggak declare. Setelah itu melangkah dan Indonesia merdeka. Tetapi saat ini apa yang menjadi cita-cita bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, lihat apakah sama dengan cita-cita awal. Mencerdaskan juga kehidupan bangsa, apakah sama dengan cita-cita awal. Yang terjadi sekarang mensejahterakan, tetapi dengan konsep globalisasi. Padahal konsep awal adalah, asasnya adalah ekonomi kekeluargaan. Presiden kita pernah menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Artinya apa? Di dunia yang tanpa batas ini, semua pelaku ekonomi, termasuk yang mikro, dia boleh terlibat di situ. Dan jangan dia tenggelam karena kekuasaan yang besar itu, ekonomi yang besar itu. Tetapi faktanya sekarang bagaimana? Gitu. Mari kita bangun bangsa kita juga. Jangan cuma bagaimana kita ngitungin duit supaya dapat masuk buat itu, tetapi bagaimana kita membangun juga bangsa kita.
saya mau tanya, sejak kapan sih pengumpulan pajak sejarahnya ini ada di dunia? Dan di mana dimulainya? Harus tahu dulu. Kenapa itu? Nah, justru ketika pajak ini mulai di situ mulai orang greedy melihat uang dan mulai terjadi korupsi. Dulu nggak ada pemerintahan, yang ada raja kan. Nah, baru dia membentuk pasukan, dia siapkan perangkatnya, setelah itu mulai dia pungut pajak. Untuk apa? Untuk membiayai kerajaan itu. Di situ munculnya pertama kenapa ini. Dulunya kita nggak punya pemimpin kita langsung pendahulu kita itu, nabi-nabi itu pemimpinnya langsung terusan. Tetapi ketika dia mulai greedy, dia mulai membuat kekuatan. Terus kemudian, ini harus pajak. Oke, memang itu ketentuannya kita harus bayar pajak. Tapi kemudian berkembang, kemudian akhirnya sekarang kita adalah bangsa yang sebenarnya bangsa yang mandiri. Karena dulu dari sejarah Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya, kekuasaan Indonesia begitu hebat. Termasuk yang dibilang Sundaland. Indonesia adalah pusat harmoni dunia. Tetapi kemana sekarang Indonesia? Kenapa Indonesia tidak menjadi pusat harmoni dunia? Malah Indonesia ikut ke blok sana dan blok situ. Harusnya Indonesia percaya diri. Indonesia adalah center, the land of harmoni dunia, pusat harmoni dunia. Dibuktikan oleh presiden kita dulu, Bung Karno, pada tahun 1955 dengan menginisiasi gerakan non-blok di mana? Bandung. Artinya apa? Beliau mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Sekarang kita sebagai penerus-penerusnya, mari kita bangun kepercayaan diri bangsa ini, supaya jangan kita diseret-seret dengan maunya mereka-mereka yang punya uang itu. Tetapi memang uang itu membuat kita menjadi hijau matanya. Kenapa? Karena desire kita sebagai nature manusia biasa yang tidak punya akhlak mulia, suka dengan pemenuhan materi tadi. Gitu. Jadi kita punya hawa nafsu, kenikmatan dunia kita itu di-entertain sama yang namanya uang. Tetapi uang itu juga lah yang akan menghancurkan kita, karena uang adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Cinta, cinta itu menjadi sumber. Ini harus tahu, gitu. Supaya jangan cuma teknologinya aja, Pak. Saya agak kurang suka kalau kita hanya mengejar secara fisiknya itu. Karena pada akhir dari kehidupan kita hanya hidup sementara di sini dan kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita pikir kita akan hidup terus. Tidak, di antara kita ini akan meninggalkan semua. Makanya ketika ada Tuhan panggil, bahasanya apa? Telah berpulang, artinya rumah kita bukan di sini. Rumah kita bukan, sadari itu. Artinya kalau rumah kita di sini, jangan rakus di sini. Tetapi banyak kelompok-kelompok besar untuk berkuasa untuk memuaskan ini sendiri. Karena dia ingin membangun kerajaan di sini. Kerajaan kita bukan di sini, di sana. Perhatikan semua. Perhatikan itu, lihat gejalanya. Akan kemana kita dibawa? Kita akan masuk dalam kondisi satu, kita akan dikontrol secara total oleh satu kekuatan yang saya sebut dengan non-state actor. Globalisasi ini hanyalah sistem. Ini kan kaitannya dengan globalisasi juga, revolusi. Globalisasi itu hanya sistem, tetapi di atas globalisasi ada suprasistem yang tidak akan rekan-rekan temui di internet. Karena mereka sembunyikan itu. Karena kalau kita tahu kita akan mereka sembunyikan itu. Karena suprasistemnya adalah life engineering. Kehidupan kita yang akan direkayasa dan sekarang sedang berproses. Ya. Jadi globalisasi hanyalah sebuah sistem. Sistem apa? Untuk menyamakan sistem dunia. Coba lihat, ada sistem dunia kita kan? Untuk standar operation ada nggak? Ada nggak? Yang kita disuruh pakai ikutin standar itu ada nggak? Ada nggak? Apa? Ya, standar operation internasional. Saya ngomongnya keluar dari mulut Bapak, jangan saya ngomong. Ada? Nggak tahu? Duh, masa nggak tahu sih? Yang suka dikasih penghargaan nih, mendapat ini itu. Bukan saya ngomong. Tujuannya apa? Supaya kalau
kasih penghargaan, udah ini, oh itu yang bagus gitu. Itu namanya menggiring mindset kita. Kenapa kita nggak membuat standarisasi sendiri? Supaya teknologi itu dia bisa connect nantinya. Gitu. Kalau nggak di standarin nggak bisa connect. Nah kalau sudah connect kita dikontrol. Oh jalurnya sama internet kok. Jadi kalau orang bilang globalisasi adalah dunia tanpa batas, maka saya mengatakan bahwa dia dunia tanpa batas tapi kita dibatasi. Jadi kita dimanipulasi secara wow, kita berpikir worldwide, padahal sebenarnya kita sedang di-capture, sedang di-profile supaya itu. Makanya apa? Ketika kita mau login data-data kita masukin. Nah, kenapa saya bilang ini adalah desain? Untuk menghancurkan kita sebenarnya, karena ketika itu hanya ada setelah adanya smartphone, kemudian ditawarkanlah dia masuknya sistematis, ditawarkanlah aplikasi-aplikasi yang membuat kita berkomunikasi, mencari teman awalnya. Lama-lama asik-asik, udah nggak mau ninggalin ini. Karena keasikan membuat kita lupa ini. Kita nggak mau tinggalin kan? Masuk dia, lalu dibuatlah ruang publik untuk berkonflik. Dia udah tahu nih nanti akan begini. Kita nggak tahu kan, kita ngikutin, dapat ini. Oh, ada fitur baru lagi, ikutin lagi ini, ikutin terus. Kayak gini loh, kayak kita ini apa ya? Kayak kambing kan? Kambing kan kalau ditarik-tarik dia, ininya kan dia nggak mau kan? Dia pasti nahan gini kan? Dia tidak berdiri dengan tegak sama dengan kita. Tahu-tahu kita udah tinggal dipotong di sebelah aja. Nah sama, kita kan kayak kambing. Untung saya bilang kita, kalau saya bilang kamu, saya dituntut. Kita, karena saya juga termasuk. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah sampai di perjalanan sana. Sebentar lagi kita sampai di ujung daripada perjalanan itu sendiri. Kayak kambing kita ditarik. Kita nggak berjalan dengan tegak. Lain kan kalau gini, kalau kita ditarik, tapi kita berjalan tegak, kita bisa lihat kanan kiri dan kita gagah. Percaya diri. Nah ini yang tidak ada pada bangsa kita saat ini. Maaf kalau itu yang ini pemahaman saya yang saya ini. Karena kita diseret terus, kita disuruh memperhatikan, mengikuti jalannya teknologi, tetapi rakyat kita ditinggalkan, sehingga banyak sekali pengangguran. Dan itu potensi besar untuk terjadi kejahatan. Karena dia takut aja dia nggak kelihatan. Tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi ketika ada demo? Mereka dibayar, mereka ikut. Yang penting ada dapat duit. Materinya demo dia nggak tahu, pokoknya ikut aja. Itu beberapa kali kita lihat faktanya. Kenapa? Karena ada duit, perlu makan. Diajak ini, ikut aja. Orang yang tidak punya, yang kita dibikin seperti itu banyak sekali penduduk kita. Kemudian mereka ikut aja, yang penting saya bisa makan. Yuk kamu ikut kelompok ini, kamu dijamin perutnya, dia ikut. Nah ini kan desain, dilemahkan, dibikin begitu, terus kemudian akhirnya mau nggak mau dia ikut. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita aware, kita peduli untuk kita bangun ke depan. Karena mereka bekerja sangat terstruktur, sistematis dan masif dengan organisasinya yang luar biasa. Dan organisasi ini pun bermain di negara kita. Dan begitu masif, mainnya sistematis. Sistematis itu step-stepnya jelas, halus maksudnya, dan dia selalu pakai metode kata mudah dan speed up. Gitu. Makanya banyak ya, mie instan, apa orang mau ini, semua instan. Dan apa yang kita inginkan semua instan, nggak mau mikir lagi kita nih. Definisi buka Google, dapat instan. Memanjakan kita sehingga kreativitas kita, daya pikir kita menjadi lemah. Lihat aja anak-anak generasi muda sekarang, begitu dibully dia marah. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa dia makhluk yang agung, dia punya nilai-nilai yang harus dia jaga, bahwa tidak perlu dia merasa kecil hati, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang agung. Tetapi ketika itu dibuat konsep bahwa seolah-olah kamu barang. Kalau kamu saya bilang jelek, saya bully jelek, berarti sampai mati kamu ini. Inilah konsep yang sedang dibangun di dunia ini, adalah konsep hitungan matematika yang akan membawa kita kepada pemikiran dunia ateisme. Kenapa? Tuhan mah ntar aja. Yang penting 1 tambah 1 gue udah pasti dapat itu. Jadi eksak. Makanya di luar negeri banyak yang mempunyai agama saintologi. Gitu. Konsepnya di dunia, strateginya adalah bagi negara-negara yang tidak mengutamakan ketuhanan,
mereka akan menghancurkan, menggoyang ekonominya. Coba perhatikan, bagi negara yang berketuhanan, mereka akan hantam ideologinya atau center of gravity, kekuatan dari bangsa. Jadi kalau rekan-rekan lihat semua radikalisme semua, itu adalah desainnya mereka. Bukan mereka tiba-tiba ada muncul sendiri kayak jamur. Enggak. Itu ada yang mupuknya dulu. Itu. Ada petaninya misalnya ya, mupuk dulu, siapkan lahannya, dan akhirnya mereka main. Kenapa? Uang berbicara. Karena orang pada akhir zaman ini tanpa disadari kita menjadi hamba dari uang. Ya. Teks, oke, saya kembali ke teks ini. Saya juga berpikir begitu, bagaimana segala sesuatu yang bertransaksi di Indonesia, kita berharap siapa yang bertransaksi kita tahu, berapa jumlah nilainya kita tahu, terus termasuk real time kita tahu gitu. Nah, bagaimana untuk itu? Kita harus membangun sistem. Dan saya cuma pesan aja, sistem yang dibangun jangan boleh mengikuti luar, tetapi kalau bisa hanya kita yang kontrol. Gitu loh. Jadi sama seperti gini, saya punya anak-anak gini, bagaimana informasi masuk dari luar dan bagaimana informasi keluar dari dalam negeri kita. Kalau bisa ada saringan, ada kayak gate ya, one gate system gitu. Jangan sur semua masuk dari segala pintu. Dan di Indonesia ada 400 lebih pintu. Gimana coba? Kenapa? Ketika mereka mulai mengerjakan proyek kabel bawah laut, saya sendiri, apaan ya ini orang mau kabel bawah laut? Kayak orang bodoh ya. Ternyata ya ini yang kita rasakan sekarang. Kabel bawah laut itulah, kabel optik itulah yang membuat kita dari arah Singapura, dari arah Filipina, dari arah Australia, itu ada 400 pintu. Jadi ya jempol memang kita. Kita ini sebagai orang yang nih loh, dicekokin, terima, lakukan. Terus kemudian kita dibikin di semua lini suruh ikut itu gitu. Jadi ini kan proses desain yang luar biasa, cerdas sekali dan jenius sekali, membuat semua dunia masuk ke dalam kondisi. Alih-alih dibuka melalui apa? Melalui pasar bebas. Pasar bebas kira-kira tahun berapa ya begitu? Pertama kali dideklarasikan untuk dunia masuk ke dalam pasar bebas. Terus kemudian ini Asia, kemudian ASEAN. Terus gitu. Ya. Tapi lihat sumbernya, dari mana dia berangkatnya? Ide dari mana itu semua? Itulah yang sekarang sedang mengontrol kehidupan kita. Dan ini semua hanyalah pertarungan dua kekuatan. Ini semua hanya dinamikanya, tetapi dua kekuatan itu tujuan akhirnya hanya satu, membinasakan kehidupan kita. Jangan dipikir bahwa teknologi ini membantu. Awalnya iya. Setelah itu, kayak orang kegigit, terperangkap. Lihat saja, segala hal-hal kemaksiatan awalnya nikmat, tetapi akhirnya menghancurkan. Kalau lihat kita kehidupan di negara kita sekarang, hal-hal yang buruk diekspos menjadi nilai materi. Bad news is a good news. Ya, lihat konsepnya. Selalu ada uang di balik itu. Demokrasi juga, one man, one vote, one value. Suara terbanyak walaupun salah menjadi kebenaran. Perhatikan. Dan ini yang membuat kita sekarang setiap orang boleh bersuara. Padahal kalau musyawarah itu orang yang ahli, orang yang bidangnya yang boleh berbicara. Hak berbicara dengan hak bersuara beda. Tetapi ini yang sedang dibangun. Jadi alih-alih ini, alih-alih begitu. Udah kacau. Coba aja di sini semua orang punya keinginan. Tetapi kalau musyawarah, kita lebih melihat kepada kualitas daripada kuantitas. Kehidupan kita juga begitu. Bukan banyaknya ini, tapi kualitas. Karena kualitas akan lebih long life daripada kuantitas. Ya, ini yang saya akan bagikan. Jadi untuk potensi ekonomi Pancasila yang berbasis digital,
Hanya itu saja. Tolong ingat bahwa konsep Pancasila itu adalah di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku ekonomi mikro, kecil maupun menengah itu harus diayomi juga. Ya, jadi jangan sampai hanya dimenangkan, dikuasai oleh yang ini. Nah, bagaimana ngaturnya? Bapak-bapak yang bisa membuat regulasi ataupun sistemnya. Tetapi untuk berlakunya ekonomi digital, khususnya untuk teks, digital teks, betul-betul harus buat sistemnya. Kemudian bagaimana perangkap yang membuat semua yang bertransaksi di Indonesia, baik dari Bukalapak, baik dari Amazon, baik dari apapun juga itu, Gojek. Persoalannya begini, pemegang sahamnya bukan dari kita. Ya mungkin mudah-mudahan ada, tapi yang saya ketahui startup yang ada tidak diambil alih segera oleh kita sendiri untuk mempunyai saham. Nah, mereka yang ngatur, gitu loh. Karena alih-alih apa? Oh, ini kan perdagangan global, ini kan ekonomi global. Jadi ya kami boleh cari makan di negaramu, kami tarik. Nah, tapi kalau memang mau begitu harus dibuat aturan juga. Kalau kita mau ikut saja dengan konsesi global, kita buat konsensus global, maka kita akan selalu kalah. Pasti kalah. Di ASEAN aja kita kalah kok. Singapura leading sektornya adalah Singapura. Kenapa? Ya karena memang mereka berhubungan dengan yang mempunyai kekuatan tadi, sehingga mereka diduluin. Nah, setiap kali ada pertemuan selalu ini. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa bukti bahwa kita sekarang konsep berpikir kita dibawa keluar. Setiap kita menuliskan buku atau berbicara dimanapun juga selalu disuruh pakai referensi. Kalau bikin buku dibilang pakai footnote. Footnote itu bukan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus pakai footnote? Ada nggak sih research bahwa harus pakai footnote? Bagaimana kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi ke depan? Footnote-nya dari mana? Footnote ini adalah karena mereka duluan, kita disuruh ikut konsep berpikirnya mereka. Kita di-capture. Kita punya referensi cuma satu, Tuhan. Kalau pakai footnote, mindset kita digiring ke sana. Jangan bangga disekolahkan ke luar negeri. Memang dibayarin beasiswa. Pulang-pulang seolah-olah kalau dari luar negeri apa yang dia ngomongin udah speak English well gitu kan? Pasti hal yang benar. Tidak. Budaya-budaya dibawa, ya gaya berpakaian dibawa. Sementara kita tidak seperti itu. Lo pakaian negara kita, pakaian bangsa kita itu karena culture dan keadaan ini, makanya mereka beliau-beliau yang dulu berpakaian seperti itu. Terus kita datang sini dengan gaya apa? Oke lah, jas itu adalah international ini manner. Tetapi yang lain-lain, celana sobek lah. Dulu di mana pelajaran ibu saya pas di situ buang celananya. Kalau sekarang ya dicari mahal lagi. Kenapa? Yang ditampilkan adalah orang-orang yang awalnya dibikin dia jadi apa? Star, jadi bintang. Lalu dimodalin, apa ya bahasanya, di endorse, dia yang make, terus dia gaya, terus dipromosikan terus. Akhirnya orang bilang keren juga. Gitu. Terus seperti itu dunia. Dan promosinya di mana? Ya, itu sekarang. Dulunya di mana? Bioskop. Menjadi trendsetter. Di mana tuh pusatnya trendsetter? Gue bilang dari pintar. Siapa yang biayai Hollywood? Orang-orang yang mau jadi tenar, ditawarkan ketenaran, uang dan sebagainya. Itu dia harus awalnya jadi terjerat. Begitu orang itu sudah mulai tidak loyal, lihat deh, mati. Entah dia overdosis kah, entah dia ketembak lah, dan sebagainya. Rata-rata matinya tidak wajar. Robin Williams banyak uangnya, kenapa dia bunuh diri?
Artinya apa? Uang bukanlah segala-galanya. Kita perlu uang untuk bisa berbagi berkat dengan orang lain. Jadi jangan uang itu membuat kita menjadi greedy. Gak akan selamat. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa tahun depan akan ini, 2 tahun lagi akan masalah Indonesia. Itu memprediksikan hal-hal yang sebagai bangsa yang besar kita harus optimis. Jangan bikin takut rakyatnya, nggak boleh. Justru tanggung jawab di tangan pemimpin. Doakan bangsa ini dekat sama Tuhan, Tuhan akan pelihara bangsa ini. Kalau tidak kuat, tidak dekat dengan Tuhan, ya jelas ketakutan yang akan ada. Karena ketakutan itu muncul adalah konsep daripada yang dulu bikin takut-takut Hawa. Hawa adalah korban hoax yang pertama. Dan pelakunya, yang rekan-rekan tahu semua, itu adalah pelaku hoax yang pertama di dunia. Makanya kalau Hawa saja yang pertama, yang dulunya dekat dengan Tuhan, karena dia tidak waspada, dia jebol. Kalau Mbak bingung nanti tanya sama saya. Dia jebol, kenapa? Dia kena tipu muslihat. Kalau kamu mau jadi seperti Tuhan, keliru lu jadi begini. Kekuatan lu atau kekuasaan lu kayak Tuhan. Itu namanya hoax. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Semua kita gampang termanipulasi. Kenapa sekarang Hawa dipakai menjadi hawa nafsu? Kenapa nggak ada nafsu? Lihat di dalam promosi-promosi 90% Hawa yang muncul. Laki-lakinya cuma peran pembantu saja. Itu fakta. Kenapa? Karena Hawa mempunyai karakter memberikan nafsu. Larinya apa? Laki-lakinya harus cari duit biar dapat cewek ini. Gitu. Cewek ini suka kalau laki-laki ada duit. Jadi ini lingkaran setan. Sadari itu. Dan semua kehidupan dunia, perhatikan, setiap kali ada keributan, selama di dunia dia selalu di balik itu ada urusan uang. Di perusahaan mana, di rumah tangga, di mana. Karena apa? Value yang dibangun keliru. Kita membangun value kehidupan, nilai kehidupan dengan cara yang salah. Hidup kita berharga dari mulai kita lahir sampai kita mati. Tapi di sini dibangun apa? Kalau punya uang, punya jabatan, punya harta, itu yang berarti. Karena apa? Mendapat penghormatan dan penghargaan dari manusia. Sebenarnya kita tidak perlu penghargaan dari manusia, karena yang menilai hidup kita adalah yang menciptakan kita. Jadi kita harus tunduk kepada yang menciptakan kita. Sadari bahwa tubuh kita ini bukan benda mati. Di dalamnya ada roh yang Tuhan titipkan, yang sewaktu-waktu akan diambil dari kita semua. Saya mau mengajak, mengencourage kita semua supaya kita, dan tubuh kita ini hidup karena adanya itu. Ada orang tiba-tiba sehat, tiba-tiba dia hilang. Karena Tuhan panggil, ambil lagi. Hanya dititipkan. Jadi kita jangan sombong, kita jangan rakus, kita jangan serakah, dan kita selalu berpikir bagaimana untuk bangsa kita, untuk kerakyatan kita, untuk keluarga kita. Pasti kita berhasil, asal satu, jangan pernah lepas dari Tuhan. Karena itulah Pancasila itu penting sekali. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan adil dan beradab kalau kita berketuhanan. Kalau orang yang percaya dengan Tuhan, dia akan menerima perbedaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam perbedaan untuk mendatangkan kebaikan. Terus selanjutnya, kalau orang adil dan beradab, tidak akan pernah ingin adanya keributan. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Sehingga ketika kita punya kegotong royongan, kebersamaan, maka kita akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena ridho daripada Tuhan. Sila pertama tadi. Jadi jangan pernah mengandalkan otak kita yang terbatas, karena kekuasaan Tuhan tidak bisa disaingi dengan otak seluruh dunia dikumpulkan, profesor manapun juga. Hidup kita sangat tergantung daripada blessing Tuhan. Tanpa blessing Tuhan, yang membuat Tuhan tidak eksis, tidak mau campur tangan dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyertakan dia. Kita selalu taruh diri kita di depan, biar kita menjadi orang yang terkenal. Mulai sombong, gua bisa begini tanpa Tuhan. No. Besok Tuhan panggil, kelar. Harta yang kita kumpulkan, lihat jalan Sudirman, gunung megah, gedung-gedung megah. Apakah pada 10 tahun yang akan datang kita masih akan menikmati itu? Tidak.
Saya sudah berapa kali ngecek rumah-rumah di Jalan Patimura bagus-bagus. Ketika saya lewat, 5 tahun kemudian, pemiliknya bukan orang yang kemarin saya kenal. Sudah dijual dan dibagi harta untuk keturunannya. Sudah pemiliknya baru. Jadi harta ini apa tuh? Berputar-putar aja di. Nah, kalau kita sadar itu, catat, kita hari ini ketemu, besok pagi belum kita bangun. Mari kita berpikir bijak supaya membawa bangsa ini menjadi bangsa yang diberkahi Allah, bukan hidup dari keserakahan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.